Bang, capres pilih siapa? Wah, asli gue masih bingung banget. Soalnya ada yang bilang omon-omon, dibilang boneka, ada yang bilang dinasti. Aduh, jadi pilih siapa ya? Tanya Deddy. Menurut Kompas, rekam jejak jadi salah satu faktor penting buat kita nentuin pilihan. Coba kali ya kita bahas rekam jejak masing-masing paslon. Dari capres nomor 1, Anies Rashid Baswedan. Pak Anies lahir di Kuningan, Jawa Barat pada 7 Mei 1969. Berarti sekarang umurnya udah 54 tahun. Dia menikah pada Mei 1996 dan punya 4 orang anak. Yang jarang orang tahu, Pak Anies ini adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, salah satu pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Pendidikan tinggi Pak Anies dimulai pada tahun 1989 saat dia keterima di Universitas Gadjah Mada jurusan ekonomi. Selama kuliah, dia pernah jadi ketua senat dan pernah dapat beasiswa kuliah musim panas di Tokyo dari Japan Airlines. Setelah lulus dari UGM tahun 1995, Pak Anies sempat kerja di UGM bentar, terus gak lama dia dapat beasiswa lagi untuk S2 di University of Maryland, Amerika di bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi. Setelah 2 tahun kuliah dan baru aja lulus S2, Pak Anies dapat beasiswa lagi untuk kuliah ilmu politik di Northern Illinois University. Di kampus ini, dia dapat penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi dan lulus tahun 2005. Nah, setelah balik ke Indo, karirnya dimulai saat dia resmi jadi rektor Universitas Paramadina pada Mei 2007. Dan saat itu, dia jadi rektor termuda se-Indonesia di umur 38 tahun. Sebagai akademisi, Pak Anies juga sempat dipilih sama KPU jadi moderator di debat Pilpres 2009, yang mana kandidatnya saat itu ada Bu Mega, Pak SBY, dan Pak JK. Dengan sikap anti korupsinya, Pak Anies juga pernah ditunjuk jadi anggota tim 8, yaitu tim khusus yang ditunjuk Presiden SBY untuk menyelidiki kasus korupsi dan kriminalisasi. Bahkan, Pak Anies juga pernah jadi ketua Komite Etik KPK terkait kasus korupsi Hambalang. Seiring berjalannya waktu, sikap politik Pak Anies makin jelas di Pilpres 2014. Dia memberikan dukungannya ke pasangan Jokowi JK dan sekaligus jadi juru bicara tim pemenangannya. Bisa dibilang usaha Pak Anies gak mengkhianati hasil. Setelah Jokowi JK terpilih, Pak Anies langsung ditunjuk jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Walaupun gak sampai 5 tahun, tapi Pak Anies sempat ngelakuin beberapa gebrakan kayak merubah mekanisme UN, kurikulum 2013, sertifikasi guru, dan mengganti sistem masa orientasi sekolah. Setelah udah gak jadi menteri, pada September 2016 secara resmi Pak Prabowo ngumumin pencalonan pasangan Anies Sandi jadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dan setelah putaran kedua, akhirnya Anies Sandi menang dengan perolehan suara 57,96% dan dilantik pada 16 Oktober 2017. Setelah 5 tahun menjabat dengan berbagai pencapaian dan kontroversi, pada 16 Oktober 2022 masa jabatan Pak Anies berakhir.